है कि सब कुछ ज़्यादा होने के बावजूद हम मुसलमान जो हैं वो पस्ती में ही चलते जा रहे हैं, यानी हम अंधेरों में डूबते चले जा रहे हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है कि जो गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है, उसको आज के दौर में हम मुसलमानों ने सबसे छोटा गुनाह समझना शुरू कर दिया है। और अगर दूसरे मायनों में देखें तो हमने उसको गुनाह ही नहीं समझा, उसको गुनाह ही समझना छोड़ दिया है, और वो है शिर्क। शिर्क के बारे में अल्लाह ने कुरान में भी जगह जगह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा, मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। और जिसने शिर्क किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया। और आज हम मुसलमानों ने शिर्क को शिर्क ही समझना छोड़ दिया है। और मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो ये दुनिया इतनी शिर्क से भर चुकी है कि इससे पहले कभी नहीं थी। मैं आपको शिर्क और उसकी इकसाम जब बताऊंगा तो आप अपने इर्द गिर्द घूम के नज़र घुमा के देखें तो आपको भी यही लगेगा कि शिर्क जो है वो वाकई अब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। Telah berabad-abad lamanya dunia diselimuti oleh kekuatan jahat. Kekuatan yang menyebabkan kemunduran moral dan perilaku manusia. Sehingga semakin hari manusia semakin menjauh dari Sang Pencipta dan egoisme pun menjadi sebuah keniscayaan. Di sisi lain, kebencian dan permusuhan menyebar luas, bahkan naasnya peperangan pun berkobar di berbagai belahan dunia. Akhirnya manusia terpaksa harus hidup dalam pesimisme, yakni hidup tiada harapan untuk menyambut hari esok, karena terus dihantui oleh rasa takut dan khawatir. Fakta-fakta tersebut akhirnya menyebabkan manusia untuk berharap agar hadirnya sebuah perubahan. Perubahan yang diharapkan akan menuntun mereka menuju kebangkitan dan kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidaklah berdiam diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa kebangkitan umat manusia akan kembali tegak di akhir zaman ini melalui agama Islam. Kebangkitan ini akan membawa perubahan pada diri manusia dan menuntun pada kemajuan, kebahagiaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Sehingga atas kebangkitan ini, maka dunia akan kembali tegak sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, yakni sebagai tempat turunnya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kebangkitan tersebut, Islam akan hadir dalam corak yang indah dan penuh dengan kemuliaan. Bahkan Islam akan memiliki keunggulan yang hakiki atas berbagai agama, kepercayaan, dan ragam pemikiran di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan janji kemuliaan ini kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu, yakni di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengirimkan rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas semua agama, walau yang terakhir kalinya, kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi, akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah, akan kembali munculnya khilafah kelak, sebelum kemudian Allah menegakkan hari kiamat dan menerbitkan matahari dari arah barat. Janji dari Nabi, dan Nabi tidak pernah berdusta, dan orang yang dibenarkan omongannya adalah Rasul. Makanya setelah kehidupan jatuhnya khilafah Utsmaniyah, kita ini sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya, sampai kemudian tercerai-berai, sampai akhirnya kita dipotong-potong jadi negara-negara kecil setelah pasca peperangan dunia kedua. Disitulah kita paham umat Islam itu memang tidak boleh lepas dari kepemimpinan yang kemudian memimpin mereka, yang menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh kitabullah dan diperintahkan oleh sunnah.
Dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul dan orang kafir itu membaca itu, Pak. Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya hari ini kita dapatkan permusuhan. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Kalau agama ini bukan turun dari Allah, sudah hancur dan sudah punah jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi karena agama ini adalah agama yang lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan Allah mengabadikan Islam sampai akhir zaman. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Makanya pertanyaan kita untuk saya dan kepada antum, kalau Islam nanti menang, maka itu pasti akan datang. Saya dan tidak ada saya, ada antum dan tidak ada antum. Pertanyaannya cuma satu, kalau Islam nanti menang, sudah apa yang kita berikan untuk Islam? Dan sudah apa yang sudah kita sahamkan untuk Islam di dalam kemenangan? Kenapa? Kalau 1 rupiah di kantong kita saja akan ditanya oleh Allah dari rupiah itu bagaimana mendapatkannya, apalagi urusan agama. Karena setiap orang akan ditanya bagaimana urusan agama ketika dia tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda-pemudi, antum semua adalah masa depan umat dan bangsa. Jika masa muda ini engkau buat dia menjadi leha-leha, maka engkau akan membuat masa depan juga berleha-leha. Tapi jika di masa muda ini engkau isi dengan prospek, aktivitas yang mendorong dirimu sebagai pemuda, maka engkau akan menjadi pemimpin masa depan. Harapan umat akan datang kepadamu. Harapan bangsa akan datang kepadamu. Maka hai pemuda, janganlah kamu tidur. Bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit yang terbaik adalah bersama dakwah. Ketika engkau menjadi pemuda dengan dakwah, pemudi dengan dakwah, engkau dapat merangkul dan menjemput perbedaan itu menjadi satu. Bahkan engkau membuat perbedaan itu menjadi rahmat oleh karena menjemput mereka dengan dakwah agama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi bersabda, riwayat Bukhari, sampaikan dariku walau 1 ayat. Maka pemuda-pemudi, ambillah 1 ayat dari masjid dan doronglah 1 ayat ke sahabat, ke teman. Kalian yang mengamankan republik ini dengan kebaikan. Kalian yang menjadi kurir kebaikan untuk mengundang keberkahan dari langit dan menjemput keberkahan dari perut bumi untuk membuat negeri ini aman. Bangkit untuk perubahan ada di tanganmu. Dakwah menjadi solusi kebangkitan itu. Remaja merupakan generasi penerus bagi generasi sebelumnya. Karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, Syubanu al-yaum rijalu al-ghadi. Pemuda hari ini adalah tokoh pada masa yang akan datang. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar kepada mereka, bahkan sejak dini. Di masa lalu, banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu, khilafah memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Nabi SAW mengajarkan, Muru auladakum bi as-solati, wahum abna sobe'in. Ajarkanlah kepada anak-anakmu sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini sebenarnya tidak hanya memerintahkan untuk sholat saja, tapi juga hukum syara yang lainnya. Karena sholat merupakan hukum yang paling menonjol, sehingga hukum inilah yang disebutkan. Selain itu, titah ini tidak berarti anak-anak kaum muslim baru diajari sholat dan hukum syara yang lain ketika berusia 7 tahun. Di masa lalu, keluarga kaum muslim menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya. Sejak sebelum lahir dan saat balita, orang tuanya telah membiasakan putra-putrinya yang masih kecil
untuk menghafal Al-Quran dengan cara memperdengarkan bacaannya. Rutinitas ini membuat mereka bisa hafal Al-Quran sebelum usia 6 atau 7 tahun. Di usia emas seperti ini, anak-anak bisa dibentuk menjadi apapun tergantung orang tuanya. Setelah mereka bisa menghafal Al-Quran di usia 6 atau 7 tahun, mereka pun mulai menghafal kitab-kitab hadis. Saat usia 10 tahun, mereka pun bisa menguasai Al-Quran, hadis, juga kitab-kitab bahasa Arab yang berat, sekelas Alfiyah Ibnu Malik. Karena itu, di era khilafah bermunculan pemuda yang sudah mampu memberikan fatwa. Misalnya saja Iyash bin Muawiyah dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka sudah bisa memberikan fatwa saat usianya belum genap 15 tahun. Selain penguasaan pengetahuan yang begitu luar biasa, mereka juga dibiasakan oleh orang tua mereka untuk mengerjakan sholat, berpuasa, berzakat, infak, hingga berjihad. Sosok Abdullah bin Zubair misalnya, yang dikenal sebagai kesatria pemberani, tidak lepas dari didikan orang tuanya, Zubair bin Al-Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair sudah diajak berperang oleh ayahnya saat usianya masih 8 tahun. Dia dibonceng di belakang ayahnya di atas kuda yang sama. Dengan bekal ilmu dan pembentukan mental yang sehat dan kuat, ditopang dengan pembentukan sikap dan nafsiyah yang mantap, kehidupan pemuda di era khilafah jauh dari huru-hara, dugem, dan kehidupan hedonistik lainnya. Mereka tidak mengkonsumsi miras atau narkoba, baik sebagai doping, pelarian, atau sejenisnya. Karena ketika mereka mempunyai masalah, keyakinan mereka kepada Allah terhadap qada dan qadar, rizki, ajal, termasuk tawakal begitu luar biasa. Masalah apapun yang mereka hadapi bisa mereka pecahkan. Mereka pun jauh dari stres, apalagi menjamah miras dan narkoba untuk melarikan diri dari masalah. Kehidupan pria dan wanita pun dipisah. Tidak ada ikhtilat, holwat, menarik perhatian lawan jenis atau tabaruj, apalagi pacaran hingga perzinaan. Selain berbagai pintu ke sana ditutup rapat, sanksi hukumnya pun tegas dan keras, sehingga membuat siapapun yang hendak melanggar akan berpikir ulang. Pendek kata, kehidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat benar-benar bersih. Kehormatan atau izah dari pria dan wanita, serta kesucian hati atau ifah mereka pun sangat terjaga. Semuanya itu selain karena modal ilmu, ketakwaan, sikap, dan nafsiyah mereka, juga sistem yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat oleh khilafah. Karena kehidupan mereka seperti itu, maka produktivitas generasi muda di era khilafah ini pun luar biasa. Banyak karya ilmiah yang mereka hasilkan saat usia mereka masih muda. Begitu juga riset dan penemuan juga bisa mereka hasilkan ketika usia mereka masih sangat belia. Semuanya itu merupakan dampak dari kondusivitas kehidupan masyarakat di zamannya. Kehidupan masyarakat yang bersih ini juga bagian dari taskif jama'i yang membentuk karakter dan kepribadian generasi muda di zaman itu. Peran negara, masyarakat, dan keluarga begitu luar biasa dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka, selain karena kesadaran individunya sendiri. Karena itu, tradisi seperti ini terus berlangsung dan bertahan hingga ribuan tahun. Bahkan, tradisi seperti ini masih dipertahankan di beberapa negeri kaum muslim, meski khilafah yang menaunginya telah tiada. Ini bisa kita lihat di Madinah, Mekah, Mauritania, Hyderabad, dan beberapa wilayah lain. Ada ungkapan bijak, jika seseorang tidak menyibukkan diri dalam kebenaran, pasti sibuk dalam kebatilan. Karena itu, selain kehidupan masyarakat yang bersih, berbagai tayangan, tontonan, atau acara yang bisa menyibukkan masyarakat dalam kebatilan harus dihentikan. Mungkin awalnya mubah, tetapi lama-lama kemubahan tersebut akan melalaikan, bahkan menyibukkannya dalam kebatilan. Karena itu, Nabi SAW telah menitahkan, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Boleh jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bersifat mubah, tetapi sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta yang digunakannya pun hilang percuma. Agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak terperosok dalam kesia-siaan, maka mereka harus disibukkan dengan ketaatan, baik membaca, mendengar atau menghafal Al-Quran, hadis, kitab-kitab sakofah para ulama, atau berdakwah di tengah-tengah umat dengan mengajar di masjid, kantor, tempat keramaian, dan sebagainya.
mereka juga bisa menyibukkan diri dengan melakukan perjalanan mencari ilmu, berjihad, atau yang lain. Pendek kata, mereka harus benar-benar menyibukkan diri dalam ketaatan. Hanya dengan cara seperti itu, mereka tidak akan sibuk melakukan maksiat. Dengan menyibukkan diri dalam ketaatan, maka waktu, umur, ilmu, harta, dan apapun yang mereka miliki menjadi berkah. Karena itu, dalam usia 20 tahunan, Imam An-Nawawi misalnya bisa menghasilkan berjilid-jilid kitab. Bahkan Imam Ahmad bisa mengumpulkan dan menghafal lebih dari 1 juta hadis. Imam Bukhari pun begitu. Semuanya ini memang membutuhkan negara dengan sistemnya yang luar biasa. Sejarah keemasan seperti ini pun hanya pernah terjadi dalam sistem khilafah dan bukan pada yang lain. Sungguh, ide kesetaraan gender telah meracuni pemikiran umat Islam, bahkan membahayakan dan menyesatkan perempuan. Bahaya karena selangkah demi selangkah, perempuan ditarik menjauh dari nilai-nilai agama. Menyesatkan karena ide tersebut mendorong perempuan keluar dari kodrat dan tanggung jawabnya sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kondisi inilah yang membuat umat Islam semakin merindukan kehidupan Islam. Kehidupan yang diatur hanya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Kehidupan yang dipimpin oleh seorang pemimpin sebagaimana disyariatkan dalam Islam. Pemimpin yang menjaga syariat Islam dan menyatukan seluruh umat Islam. Itulah sistem khilafah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan menaungi umat manusia di akhir zaman mengikuti metode kenabian. Maka gerakan dakwah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memahamkan konsep dan solusi untuk memuliakan perempuan, mengokohkan bangunan keluarga, dan menyelamatkan generasi. Semua muslimah wajib mengkaji secara intensif materi-materi pokok Islam tentang akidah dan konsekuensinya, yaitu wajib terikat dengan hukum syariat. Demikian juga kajian tentang kewajiban dakwah untuk menyampaikan Islam kafah, serta gambaran rinci bagaimana perjuangan untuk menerapkan syariat Islam. Dengan begitu, masyarakat akan sadar dan peduli terhadap persoalan umat Islam, lalu berkontribusi untuk memperjuangkannya. Jika perempuan muslimah kian cerdas dalam memahami dan memegang teguh syariat Islam, maka akan menjadi daya dorong untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar selaras dengan Islam mengikuti metode perjuangan Rasulullah SAW tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai ummu warabatul bait. Para aktivis perempuan wajib melakukan kontak pemikiran dengan para perempuan. Perbincangan tentang persoalan perempuan sehari-hari yang terjadi di masyarakat mesti ditelaah, dipahami akar masalahnya, dan diberikan gambaran bagaimana Islam mengaturnya. Dakwah memahamkan Islam secara terus-menerus seperti itu, lama-kelamaan akan meyakinkan masyarakat bahwa Islam adalah problem solver. Diharapkan muncul kesadaran muslimah akan tanggung jawab untuk memberi kontribusi dalam perubahan sistem menuju kebangkitan Islam dengan terwujudnya kepemimpinan Islam, yaitu khilafah Islam. Dan untuk melibatkan perempuan dalam perjuangan tersebut, penting untuk diserukan kepada para muslimah agar membangun kekuatan perjuangan dengan bergabung dalam jamaah dakwah. Di dalamnya, mereka akan dibekali ide-ide, pemahaman, dan hukum yang menjadi solusi bagi persoalan umat. Diharapkan upaya ini akan mengantarkan pada jalan kemenangan Islam hingga Allah memenangkan agamanya dan umatnya. Yang penting anak saya nilai bahasa Inggrisnya 10. Mau sholat, mau tidak sholat, nggak ada urusan. Tidak ada kepedulian sedikit pun kepada agama. Bahkan naudzubillah, sebagian muslimin terkadang berkata, menganggap aneh ketika ada tetangganya anaknya masuk pesantren, hafal Al-Quran, mau makan apa? Mau makan zikir, bapak mau masa depan suram. Kalau yang mengatakan ucapan ini Donald Trump, wajar saudara-saudara, tapi yang mengucapkan ini ucapan muslimin. Kemudian kita mengharapkan
terjadi pada hari ini di tengah-tengah kita. Apa kata Nabi SAW? La yanzi anha. Perkara ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian hatta turaji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena perekonomian kurang muslimin hari ini, mereka perekonomian cukup bagus. Ini bukan menjadi modal utama, bukan sumber utama. Para sahabat Rasulullah SAW, ada sebagian mereka mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar. Menahan rasa lapar, diikat perut, dipikir orang sudah gila. Kata Abu Hurairah, saya bukan sedang gila, saya sedang kelaparan. Saya sedang kelaparan. Tapi kekuatan yang Allah berikan kepada mereka karena kuatnya ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya mereka berpegang teguh di atas agama Allah, kuatnya berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi. Ini solusi, ini solusi saudara-saudara muslimin. Jangan pilih solusi yang lain. Kembali kepada agama, kembali mempelajari agama, dan kembali mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Akan tapi masalahnya kualitas kalian saat itu bagaikan buih. Kemudian kondisi yang Nabi gambarkan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Rasa gentar dari musuh itu sudah dicabut oleh Allah, sehingga musuh nggak ada segannya dengan kaum muslimin, nggak ada rasa gentarnya dengan kaum muslimin. Yang ini di zaman Rasulullah SAW benar-benar musuh memiliki rasa takut yang besar kepada kaum muslimin, karena kondisi kaum muslim betul-betul di puncak kesempurnaan iman, kekuatan iman, ketinggian tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hinanya memandang dunia. Dan mereka rata-rata ahlul akhirah yang orientasi hidup mereka akhirat. Bayangkan Khalid bin Walid ketika membawa pasukan ke tengah-tengah musuh, apa kata Khalid? Ji'tu biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Tentu para musuh ketika dia berperang ingin mencari hidup. Dan kaum muslimin ketika dia berperang ingin mencari diantaranya syahid yang mereka cari. Seandainya mereka gugur, itu yang diharapkan, sehingga jannah yang di depan mata mereka. Seandainya mereka menang, ada menang di atas kemuliaan mereka. Maka kekuatan kaum muslim yang demikian menggetarkan hati para musuh. Selain kekuatan, keterampilan, materi yang mereka miliki yang penuh dengan tawakal kepada Allah SWT. Sedangkan kondisi muslimin, kata Nabi, yang musuh dicabut rasa takut yang mereka muslimin, wala yaqtifannallahu fi qulubikumul wahn. Sedangkan umat ini Allah letakkan padanya penyakit al-wahn, kerapuhan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Wahn yaitu cintanya kaum ini kepada dunia, umat ini kepada dunia, dan kebencian mereka kepada kematian. Ini sudah gandengannya. Kalau orang cinta dunia, dia pasti takut mati. Karena berpisah dengan dunia berarti kiamat buat dia. Berarti tamatnya kehidupan dia buat dia. Sedangkan dia ingin menikmati dunia sepanjang zaman, selama-lamanya. Sehingga yang paling membuat dia lari adalah kematian yang mengintai dia. Yang demikian tentu akan membuat rapuhnya kaum muslimin. Untuk daya juangnya itu menjadi lemah. Semua yang mengandung resiko dia akan angkat tangan, dia akan mundur teratur, dia akan mengamankan diri. Sehingga perjuangan dakwah yang membutuhkan kekuatan dan menghadang resiko membuat dia sesuatu yang paling menakutkan. Maka bagaimana bisa kemudian Islamnya akan menjadi maju, menjadi jaya, menjadi unggul, apalagi berwibawa di hadapan orang kufar, tentu sangat kecil. Ditafsir oleh Nabi, hadis yang sering telah kita dengar semuanya juga, idza tabayatum bil inah wa khattum athnabal baqar wa raditum bizarti
Sallallahu alaikum dhullan la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum wa taraktumul jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah mulai praktek dengan jual beli model riba, di antaranya inah, kalian telah dibuat asyik di belakang ternak dan cocok tanam kalian yang menunjukkan lengketnya hatinya dengan perkara dunia. Kemudian resiko kelasiman biasanya adalah wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad dengan semua dimensinya. Jihad dengan semua ini tingkatannya. Jihad kepada diri sendiri, jihad kepada syaitan, jihad kepada orang kafir, munafik, jihad melawan gembong-gembong kemaksiatan, al-bidah. Ini semuanya ada termasuk bagian jihad fisabilillah. Dan lemah untuk mewujudkan seperti itu, lemah, sangat lemah, dia tinggalkan. Kalau sudah demikian kondisinya, Allah akan campakkan umat ini dalam kehinaan, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian tentunya disibukkan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah yang bersih dari segala macam kotoran-kotoran bid'ah yang menempel di dalam agama ini. Ikhwati billah, tetapi di antara yang dihabarkan Nabi bersama dengan fitnah yang terus menimpa umat ini, sehingga umat ini didera oleh bala, musibah, dan berbagai macam perkara yang menjadikan umat ini di antaranya jatuh dalam keadaan terhina. Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa kemenangan akan tetap senantiasa kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya berbeda dengan masa modern. Para guru yang disebut ahlal almun, yang berarti ahli ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Sementara, anak-anak baru mulai bersekolah pada usia 6 tahun seperti yang dipraktikkan hari ini. Keahlian awal yang diajarkan adalah ilmu agama seperti menulis ayat-ayat Al-Quran dan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Di sekolahan Islam selalu ada lorong yang mengarah ke halaman. Lorong-lorong itu digunakan untuk aktivitas pelajaran di luar kelas, menuju ruang salat dan wudhu, dan asrama bagi para murid. Ibnu Haukal, seorang ahli geografi dan pengelana pada abad ke-10 akhir melaporkan, ada 300 masjid di kota Palermo, Sisilia. Masjid-masjid itu mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada anak didiknya. Di Baghdad, tahun 1066, madrasah atau sekolah yang terpisah dari masjid berdiri untuk pertama kalinya. Suasana pembelajaran di dalam kelas sangat serius, seperti tidak boleh bicara, tertawa, atau bercanda. Ada 4 jenis sekolah muslim, yaitu sekolah dasar, sekolah tinggi, sekolah agama, dan sekolah kedokteran. Kebanyakan sekolah memiliki perpustakaan dengan ragam buku yang membahas topik yang tinggi seperti ilmu kimia, fisika, dan astronomi. Semuanya bertuliskan dengan bahasa Arab. Jika pendidikan hari ini mengenal sistem pembayaran sekolah dan biaya setiap semester, hal itu tidak berlaku pada peradaban Muslim. Semua murid yang belajar di sekolah diberi buku, uang saku, dan dapat tinggal di asrama secara gratis. Lantas, dari mana uang yang masuk untuk sekolah? Semua berasal dari aukaf atau dana wakaf yang dikumpulkan oleh dinas tertentu dan dikelola untuk membangun sekolah, termasuk gaji guru dan makanan untuk siswa. Pendidikan yang lebih tinggi muncul berkat kalangan ulama yang memandang ilmu dan iman saling berhubungan. Pada akhirnya, semangat ini membuat berdirinya berbagai universitas di peradaban Islam, yang berikutnya memicu kebangkitan dunia pendidikan ke dunia barat. Revolusi pendidikan terjadi pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau komplek yang memiliki masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliye. Universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat,
Universitas besar peradaban Islam yang paling selatan terletak di Timbuktu, Mali, Barat Afrika. Pada abad ke-12, universitas itu bahkan menampung sekitar 25.000 mahasiswa. Sedangkan universitas tertua adalah University of Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang masih aktif hingga sekarang. Universitas itu didirikan pada 859 Masehi oleh saudagar kaya Fatimah Al-Fihri. Para mahasiswa di universitas ini menjalankan kuliahnya seperti kampus zaman sekarang. Mereka mengikuti ujian masuk, bergabung dengan kelompok belajar, dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus kuliah. Kampusnya pun dilengkapi dengan teknologi tinggi pada masanya untuk bidang astronomi, jam matahari, jam pasir, dan jam air. Semua itu bisa digunakan mahasiswa untuk menghitung waktu di laboratorium ruang waktu, yang diawasi oleh al-muwaqit atau pengawas waktu. Universitas tertua berikutnya yang masih aktif adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir, yang berdiri sejak 970 Masehi. Universitas ini disambangi oleh mahasiswa muslim dari seluruh dunia hingga hari ini, termasuk dari Indonesia yang melahirkan beberapa tokoh intelektual muslim seperti Mustafa Bisri atau biasa disapa Gusmus. Tidak hanya diisi oleh kalangan muslim saja, pada masa kejayaan peradaban Islam, siswa-siswa dari Eropa berkelana dari kota-kota muslim untuk kuliah, belajar bahasa Arab, dan turut serta menyebarkan ilmu, gagasan, dan gaya khas Islam. Kebangkitan Islam itu pada dasarnya adalah kebangkitan yang bersumber dari gagasan-gagasan internal di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim sendiri. Sedangkan gagasan modernisasi itu adalah gagasan yang merupakan pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari luar, khususnya dari Eropa. Nah, dari segi kebangkitan, maka yang dimaksud dengan kebangkitan itu adalah membangkitkan kembali pemikiran politik atau sistem politik pada masa kejayaan Islam atau pada masa Islam masih murni. Gagasan ini disebut juga sebagai Puritanisme. Yang kedua adalah gagasan membangkitkan kembali, membentuk suatu pemerintahan atau negara yang ideal. Yang dimaksud dengan negara ideal di sini adalah negara di bawah pemerintahan Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Sementara itu, gagasan modernisasi itu pada mulanya berasal dari pendudukan Napoleon Bonaparte, seorang despot yang tercerahkan dari Perancis yang membawa gagasan-gagasan modernisasi ke dunia Islam melalui Mesir. Gagasan itu kemudian disambut oleh seorang wali Mesir dari kerajaan Turki Utsmani yang disebut Muhammad Ali. Muhammad Ali itu berpendapat bahwa kekuatan negara-negara Arab atau negara-negara Islam itu terletak pada dua faktor. Yang pertama adalah faktor kekuatan militer, sehingga kekuatan negara-negara di situ bisa melawan dominasi dari imperialisme Barat. Yang kedua adalah kekuatan ilmu dan teknologi, sehingga karena itu maka Muhammad Ali mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menerjemahkan berbagai karya-karya ilmu pengetahuan dari Eropa dan kemudian menerapkan gagasan-gagasan itu di dalam perkembangan ekonomi. Jadi ide modernisasi yang dibawa oleh Muhammad Ali itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah militerisme. Ini merupakan penerusan dari despotisme abad pertengahan. Yang kedua adalah gagasan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ekonomi, kekuatan ekonomi. Jadi masyarakat despot yang didukung oleh perkembangan ekonomi yang kelak menimbulkan suatu ideologi yang disebut
sosialisme Arab. Pada awal abad 20, kombinasi dari gagasan modernisasi dan kebangkitan Islam itu dirumuskan kembali oleh dua orang tokoh dengan dua gerakan yang berbeda. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani yang berusaha untuk mempersatukan dunia Islam di bawah suatu gerakan yang disebut pan-Islamisme yang menghasilkan terbentuknya negara-negara kebangsaan yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua adalah gagasan kemasyarakatan yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha. Gagasan Muhammad Abduh pada dasarnya adalah gagasan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diajarkan menjadi suatu sistem pendidikan yang universal, yang mencakup tidak saja ilmu-ilmu keagamaan tradisional, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dan ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut dengan versi gagasan Rashid Ridha, yaitu kebangkitan sistem kekhalifahan pada masa Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Solusi Indonesia terhadap masalah-masalah dunia Islam yang bersendikan 4 prinsip kebangsaan, yaitu pertama adalah pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua adalah konstitusi gotong royong atau kekeluargaan, yang ketiga adalah ideologi pemersatu, dan keempat adalah negara kesatuan atau negara mungkin paling tidak adalah negara regional, seperti misalnya di masa ini sudah berkembang di negara Persatuan Arab Emirat. Yang menjadi masalah di negara-negara feodal itu adalah masalah konstitusi. Jadi solusi revolusi itu tidak tepat dan tidak mungkin, karena negara-negara itu tidak mengalami masalah kemiskinan dan korupsi, bahkan mencapai kemakmuran. Jadi revolusi semacam Arab Spring sekarang ini bukanlah merupakan solusi. Yang merupakan solusi adalah gerakan-gerakan konstitusi dalam model-model apa yang disebut gerakan Chartis atau piagam-piagam, pembentukan piagam-piagam kesepakatan.